Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa berdoa dulu supaya proses pembelajaran kita lancar tanpa ada halangan. Silakan dimulai berdoa. Pimpin berdoa salah satu. Rizky? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman sholihan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita cek daftar hadir dulu ya. Adakah yang nggak masuk hari ini? Ada. Absen satu dulu, satu-satu. Aditya Tio Ramadhani. Ainun Nur Cahyati. Faik Abidin. Nggak ada, Alfa ya. Galuh Septiana Ayu Safitri. Jafna Putra Pratama. Hadir. Kalila Anastasia. Olifatul Rahmadani. Muhammad Eka Setiawan. Maulana Hasbihun Nasir. Ada keterangan? Muhammad Elvan Faizin. Muhammad Dafan Nazir Maulana. Muhammad Rizky Fadilah Akbar. Muhammad Guntur. Novita Dwi Kinasih. Nurul Hasanah. Radiatus Solihin. Lelista Dike Destiani. Robi Irfani Makuma. Zulfa Zakia Musarohman. Isnal Al-Mukaromah. Najwa Sifaul Husna. Kuinsa Yasmin. Alhamdulillah. Seperti biasa kita baca dulu Asmaul Husna. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Muhammad ya Qadir ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabidu ya Basir ya Qabidu ya Qabi ya Mu'izzu ya Mudhir ya Sami'u ya Basir. ya Hakamu ya Adlu ya Latifu ya Qadir ya Alimu ya Alim ya Ghafur ya Syakur ya Aliyu ya Qadir ya Hafidu ya Qadir ya Hasibu ya Jalil ya Halimu ya Rabbi ya Mujibu ya Wasi ya Hafidu ya Wadud ya Majidu ya Ba'is ya Sahidu ya Hafiz ya Wakilu ya Qawi ya Matinu ya Wali ya Hamidu ya Musa
murni ya mumitu ya hayu ya qayyum ya wajidu ya majid ya wahidu ya ahad ya somadu ya qadir ya muqtadir ya muqaddir ya mu'akhir ya awal ya akhir ya dhahir ya batimu ya wali ya muta'ali ya baru ya tawab ya mutakin ya akur ya roh ya malik al mulki ya jalali wal ikram ya musitu ya jami ya qaniu ya ya maniu ya lahu ya nafiu ya guru ya rafiu ya bari ya rafiu ya waris ya rasidu ya sabur ya rasidu ya sabur. Ya, sekarang semua berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nyanyi bersama. Indonesia airku tumpah darahku aku berdiri jadi pandu ibuku bangsaku bangsa dan tanah airku marilah kita bersatu Indonesia bersatu hiduplah tanahku hiduplah negeriku bangsaku rakyatku semuanya bangga jiwanya bangga kenyang merdeka merdeka tanahku negeriku kamu cinta Indonesia yang merdeka merdeka hiduplah Indonesia Indonesia yang merdeka merdeka tanahku negeriku kamu cinta Indonesia yang merdeka merdeka hiduplah Indonesia. Ya, akan duduk kembali. Ya, materi kita hari ini adalah tentang teks persuasif. Teks persuasif. Apa itu? Teks itu apa? Teks. Ya, teks yang jelas-jelas tulisan. Teks. Persuasif itu apa? Persuasif boleh dikatakan, bisa dikatakan mempengaruhi atau mengajak. Coba lihat di layar. Nah, ini pengertiannya. Coba dibaca apa itu? Teks yang berisi ajakan, bujukan, atau dorongan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu dengan keinginan penulis.
B spesifik di sini adalah contohnya pidato. Mungkin kalian pernah nonton di televisi, pernah dengar di radio, nonton di YouTube. Orang berpidato, yang ceramah agama atau apapun itu, atau himbauan dari para pejabat, Pak Kades misalnya, Bapak Camat, Bupati, Gubernur, berpidato mengajak warganya untuk berbagai hal. Misalnya ini, di bulan Agustus ini yang biasanya sih, kalau daerah kita Kalimantan ini biasanya kan musim kemarau. Biasanya. Tentang bulan Juli, Agustus itu biasanya nggak ada hujan. Tapi kuasa Allah kemarin hujan deras. Karena mungkin sekarang itu cuaca itu nggak bisa diprediksi, nggak bisa ditebak, susah. Jadi musim itu nggak seperti dulu, nggak sesuai jadwalnya. Contoh, tadi tentang pidato persuasif. Intinya adalah mengajak pendengarnya atau boleh dikata audiens. Audiens itu siapa? Kalau di televisi ya disebut pemirsa atau penonton. Kalau radio pendengar. Nih pengertiannya sudah. Sekarang ciri-cirinya. Ciri-ciri teks persuasif. Yang pertama menggunakan kata ajakan. Kata ajakan. Itu kelihatan nggak? Nah, sedikit. Menggunakan kata ajakan. Seperti apa? Ayo, mari, sebaiknya. Ayo. Kita bikin kalimat, contohnya gimana? Ini ngajak kan, mempengaruhi seseorang supaya ikut, supaya mau berpartisipasi apa yang diinginkan oleh oratornya. Orator itu apa? Ya orang yang pidato itu. Orasi, ada orator. Orasi itu perbuatannya itu. Orator, orangnya. Apalagi kalau kalian lihat waktu musim kampanye itu, dengan berapi-api oratornya di atas panggung saling mempromosikan pasangan calon, jagonya kata orang Jawa. Paslon, pasangan calon, promosi dengan berapi-api. Nanti kalau Pak Anu terpilih, jalan ini mau saya keramik misalnya. Anak sekolah ini antar jemput pakai helikopter. Misalnya. Janji itu kan, janji manis itu biasa. Ini ngajak supaya orang, wah nanti kalau beneran Pak itu jadi bupati kita dijemput nih. Sekolah nggak perlu keluar uang untuk beli bensin kan gitu. Jemput helikopter sampai depan sekolahan. Turun di lapangan misalnya. Ayo, mari masyarakat Pangkalan Dewa kita saling menjaga ketertiban umum supaya desa kita aman dari berbagai gangguan, aman dari para perampok, pencuri, karena kejahatan itu bisa saja terjadi. Mereka para pelaku kejahatan mencari suasana yang sepi, mencari lengahnya kita. Namanya maling itu lebih pinter biasanya.
Begitu orang lengah atau biasanya tengah malam, ketika orang sedang terlelap tidur, malingnya beraksi malingnya. Apalagi selain mari, sebaiknya. Contoh kalimatnya gimana? Sebaiknya kita sebagai warga negara Indonesia harus saling ya tolong menolong, menghormati, dan saling mencintai, saling menghargai, memberi semangat. Karena kita satu tujuan apa? Sebutan kita apa? Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah, kita memiliki tujuan yang sama, yakni negara kesatuan Republik Indonesia, negara yang adil, makmur, setara dengan negara-negara maju lainnya. Nah, saat ini negara kita masih terhitung sebagai negara berkembang. Kemudian ciri-ciri selanjutnya, yang kedua, berisi alasan atau fakta untuk memperkuat ajakan. Karena tujuannya mempengaruhi pemirsanya, audiennya, maka harus ada alasan atau fakta yang bisa mempengaruhi orang lain. Maka yang baik-baik yang dibicarakan, yang bagus-bagus yang disampaikan. Seperti tadi, pilkada misalnya. Nanti kalau Pak Bejo ini jadi gubernur, dapat duit 2 juta misalnya. Setiap siswa anak sekolah nggak perlu bayar. Justru dikasih uang saku misalnya. Tapi fakta apa enggak ini? Belum tentu. Maka harus sesuai fakta. Sesuai fakta atau kenyataan yang ada. Kalau enggak nyata, ya gimana orang mau ikut? Atau dalam hal iklan komersil misalnya, produk kecantikan misalnya, biasanya gimana iklannya itu? Nah, tentu sesuatu yang bisa membuat orang takjub, melihat orang menjadi heran, sehingga mengikuti, beli produknya. Apa contohnya kecantikan itu? Skincare apa misalnya. Nanti pakai itu langsung putih kayak beras kulitnya. Ya. Ini fakta apa enggak? Lah itu sebelum orang membuktikan, kan? Harus dibuktikan dulu. Nanti kadang saya beli mahal-mahal, ternyata bohong. Enggak ada. Kemudian ciri selanjutnya bersifat membujuk, bukan memaksa. Maksudnya membujuk di sini adalah memengaruhi, supaya orang itu terpengaruh, ikut ajakan dia, ikut cakap dia, kan gitu. Kalau yang dijual itu produk ya supaya dia membeli. Ataupun kalau sesuatu dalam masyarakat, misalnya pimpinan suatu daerah, kalau di desa namanya kepala desa. Di bawahnya namanya belum ada kadus. Kadus itu apa? Kepala dusun. Bawahnya lagi RW, bawahnya RW. Atasnya kepala desa.
belum, camat, kecamatan. Pimpinannya camat. Kemudian kabupaten atau kota, bupati. Kalau kota Madya disebut wali kota. Provinsi pimpinannya siapa? Gubernur. Dan yang tertinggi presiden, yang merupakan kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Ini bersifat membujuk ya, supaya orang terpengaruh aja, bukan memaksa. Kan orang yang nggak mau dipaksa. Orang itu mau ikut, ya tentu kalau yang disampaikan itu bagus, produknya, perkaranya. Tanpa dipaksa pun kalau memang itu hal bagus, baik, tentu orang akan tertarik. Dan yang selanjutnya, yang keberapa ini? Yang keempat, ciri-ciri yang keempat. Menggunakan bahasa yang jelas, logis, dan komunikatif. Harus jelas. Gimana orang mau dengar, gimana orang mau paham. Kalau yang berbicara, yang cakap, kurang jelas. Selain jelas juga, logis itu apa? Logika, logik, masuk logika, masuk akal, komunikatif, jelas, logis, dan komunikatif. Mungkin bulan ini ada kegiatan kita ya, Utopia. Nah, ini bagian dari persuasif ini. Kan kita latihan pidato itu. Latihan pidato atau Utopia, itu kan bahasa Arab. Itu ada ajakan nggak? Ada unsur ajakan nggak? Jelas ada lah, ngajak tertib, ngajak apa segala macam kan. Pidato. Ada di antara kalian yang bertugas nanti? Ya, tunggu aja nanti hari Sabtu ya. Ya. Itu kegiatan kita diikuti semua ya. Selanjutnya apa itu? Struktur teks. Struktur teksnya. Yang satu atau yang pertama merupakan pengantar atau orientasi. Pembuka yang memperkenalkan topik. Ya, kalau kalian Utopia, kalian pidato itu, pada kesempatan ini saya akan membawakan pidato yang berjudul apa? Habis gelap terbitlah terang. Ini kata-kata mutiara dari siapa? Kartini, Raden Ajeng Kartini. Atau sekarang masih momennya bulan Agustus, kemerdekaan. Pada kesempatan ini saya akan berpidato dengan judul Perjuangan Bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Apalah. Itu namanya apa? Apa tadi? Pengantar atau orientasi. Pembuka yang memperkenalkan topik. Topiknya apa disampaikan. Baru dijelaskan, diuraikan. Dan yang kedua, rangkaian argumen, alasan, data, atau fakta pendukung. Alasannya, datanya, data atau fakta pendukung. Alasan untuk mengikuti apa? Kalau produk ya
Kelebihannya apa? Suatu produk kecantikan, kosmetik, atau mungkin di kebersihan, sabun atau apa itu, odol misalnya, pasta gigi. Kelebihannya apa? Yang merupakan alasan, misalnya pasta gigi A, ini rasanya enak kayak jeruk misalnya, nafas segar misal, atau fakta pendukung. Untuk mengetahui iya apa enggak, harus tahu faktanya. Benar apa enggak sih? Sehingga orang itu mau mencoba. Ya, tak belilah apa itu pasta giginya. Katanya di iklan itu kan bagus banget. Atau kalau kalian lihat iklan obat di televisi itu, sakit kepala langsung diminum, dalam hitungan detik langsung sembuh. Ya kali aja bisa begitu mungkin kan? Begitu lagi kepala pusing banget, langsung tak minum. Ambil Oskadon atau Paramek. Ini kepala saya pusing banget. Komik itu obat batuk. Ambil Paramek langsung. Kalau menurut di iklan itu kan langsung sembuh nih. Tapi namanya tuh ya perlu proses. Kalau gitu ya enak. Orang dokter itu nyuntik juga apa langsung sembuh. Perlu proses, perlu obat. Perlu obat masuk dulu ke obat itu. Kamu demam, disuntik sama Pak Dokter. Obatnya bereaksi, ya lumayan lama, harus nunggu waktu. Nggak langsung itu di TV, di iklan itu. Dan yang ketiga, struktur teks persuasif adalah ajakan. Inti bujukan kepada pembaca atau pendengar. Intinya apa? Intinya mengajak masyarakat untuk membiasakan diri hidup bersih misalnya. Untuk supaya terbiasa menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Dan yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Menggunakan kata kerja imperatif. Lakukanlah. Hentikanlah. Contohnya. Ini contoh dari kata imperatif. Kata kerja. Kata kerja itu apa? Kata yang menunjukkan suatu aktivitas atau pekerjaan. Termasuk kalian sekarang. Sedang apa? Sedang belajar, sedang duduk, sedang menulis, sedang menangis mungkin. Dan selanjutnya, seperti di atas tadi, menggunakan kata ajakan. Ayo, mari, hendaknya, sebaiknya. Hendaknya kita sebagai warga masyarakat Desa Pangkalan Dewa, hendaknya selalu menjaga kebersihan, menjaga ketertiban. Menggunakan konjungsi sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Kalau kita berbuat begini, maka akibatnya kita itu. Kalau kita lari-lari, akibatnya kita jatuh. Dalam kurung itu karena sehingga oleh sebab karena begini maka menjadi begitu. Karena begini sehingga menimbulkan itu. Oleh sebab itu menggunakan istilah tema yang dibahas, temanya
Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Coba dibaca. Contoh teks persuasif. Sampah plastik menjadi masalah besar di sekitar kita setiap hari. Bukan plastik menumpuk dan mencemari lingkungan. Jika kita terus menggunakannya tanpa bijak, bumi akan semakin rusak. Oleh karena itu, mari kita kurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membawa botol minuman sendiri dan tas belanja kain. Dengan langkah kecil ini kita bisa menjaga bumi tetap sehat untuk nanti mendatang. Ya, ini contoh dari teks persuasif. Masalahnya apa di sini? Sampah plastik. Memang dari dulu di mana-mana plastik ini menjadi masalah. Kalau sampah organik, daun, kayu, itu kan bisa busuk dalam waktu tidak terlalu lama. Contoh daun pisang itu tidak sampai sebulan ya. Tapi kalau plastik kalian dan apa itu kalau nggak dibakar nggak bakalan hilang karena sulit terurai, butuh proses waktu yang lama, itu bisa puluhan tahun, lama kali. Makanya kalau kalian naik kapal laut sangat tidak diperbolehkan, sangat dilarang untuk membuang sampah plastik di laut. Bahaya, nanti dimakan ikannya mati. Kalau enggak, laut itu kan luas, yang menyebar kemana-mana. Enggak boleh buang sampah di sungai, yang menyebabkan sungai tercemar. Coba di sini plastik. Harapannya apa di sini? Harapannya membawa orang sendiri. Ajakan dari contoh ini. Mari kita kurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membawa botol minuman sendiri dan tas belanja kain. Wah, kalau tempat minum, buat gelas atau apa itu, buat minum, itu kan nggak sekali pakai. Nah, botol bisa dicuci, bisa digunakan kembali. Bahkan nanti memakan itu, kotak makan, apa namanya? Kalau wadahnya plastik, soalnya dibuat sembarangan, susah ini. Jadi kalau bisa dicuci, bisa digunakan kembali, maka akan mengurangi namanya sampah plastik. Yang selanjutnya yang ke-6, langkah pembelajaran di kelas. Mengamati, membaca contoh teks plastik, menanya, mendiskusikan, membuka, mengasosiasi, memahami. Dan tadi nah, sekarang kita buat kelompok dulu. Ikan 3 atau 4. Saling berhadapan ya. Saling pukul. Berhadapan. Ya. Ya, cepat ya, ngomong. Ini ada video yang kita simak. Ya.
Selanjutnya, kami panggil peserta dengan nomor urut 17, perwakilan dari SMP Negeri 1 Guru. Dewan Juri dan hadirin yang kami hormati, inilah penampilan peserta dengan nomor urut 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kami selamat mengucapkan sembah sujud karena melempang adil kata lino, bacuramin kasaruga, basengat kajubaka. Aru. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, serta hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Jessica Ardila, peserta dari SMP Negeri 1 Guru. Sebelum saya menyampaikan isi pidato tentang pencegahan dan pemberantasan narkoba untuk generasi muda, izinkanlah saya mengajak Bapak Ibu serta hadirin semua untuk mensyukuri nikmat Tuhan. Hanya berkat nikmat Tuhanlah kita dapat bertemu hari ini. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati, sekarang ini narkoba telah menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi generasi muda, yang berarti juga menjadi ancaman bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Di Indonesia, narkoba adalah hal yang dilarang dan telah diatur di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam aturan tersebut, tertulis bahwa semua orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba akan dikenakan hukum pidana. Narkoba benar-benar membahayakan nasib bangsa ini di masa depan. Efek kerusakan akibat narkoba tidak hanya mengenai diri sendiri, tetapi juga orang di sekitar. Penyalahgunaan narkoba memberikan dampak negatif, yaitu banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan
kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak diperoboti zat beracun ini. Kerusakan pada tubuh dapat terjadi pada organ vital seperti jantung, otak, ginjal, hati, paru, dan seluruh bagian tubuh lainnya. Dapat menyebabkan kematian jika overdosis. Kesempatan belajar hilang dan mungkin dapat dikeluarkan dari sekolah atau perguruan tinggi, depresi, gangguan jiwa berat, bunuh diri, tidak dipercaya lagi oleh orang lain, karena pada umumnya pecandu narkoba akan gemar berbohong, serta melakukan tindak kriminal, pengerusakan dan kekerasan, bisa disemprotkan ke dalam penjara yang menyiksa. Hadirin yang saya hormati, bagaimana generasi muda pada penyalahgunaan narkoba bisa disebabkan oleh keingintahuan yang tinggi serta terpengaruh oleh teman bergaul, dimulai dengan mencoba-coba, kemudian menjadi pengonsumsi narkoba. Sebagai anak muda kadang-kadang kita berpikir nakal itu keren, tetapi itu tidak sama sekali menurut saya menjadi baik itu keren. Tetapi jangan salah, menjadi baik bukan berarti kita mau serta polos dalam melakukan hal yang tidak baik. Menjadi baik berarti kita berani mengungkapkan kebenaran dan berani berkata tidak pada narkoba. Hadirin yang saya hormati, tanda pemerintah kita, khususnya Kabupaten Gunung Mas dalam mewujudkan Gunung Mas bersih dari narkoba, Rabu 8 Juni 2022, Ibu Wakil Bupati Gunung Mas Epresia LP Unding menyampaikan saat menghadiri press release dan pengusahaan barang bukti jenis sabu di halaman Polres Gunung Mas bahwa Kabupaten Gunung Mas sudah membentuk dan pemberantasan peredaran penyalahgunaan narkoba yang disingkat TP4GM, yang mana sebagai ketuanya Bapak Bupati sebagai anggota Forkopimda. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, serta hadirin sekalian, upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba bukan hanya tugas pemerintah, tetapi merupakan tugas kita semua, seluruh komponen bangsa. Sebagai generasi muda, upaya yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara dari diri sendiri. Artinya masing-masing kita membentengi diri dari kemungkinan menjadi pengonsumsi narkoba. Hal itu dapat kita lakukan dengan pandai-pandai memilih teman bergaul, mengisi waktu luang kita dengan hal-hal yang bermanfaat dan kegiatan positif seperti ekstrakurikuler dan lain-lain. Hendaklah kita selalu ingat bahwa apapun yang kita lakukan hari ini pada dasarnya adalah tabungan di masa depan kita. Sebaliknya, keburukan yang kita lakukan hari ini termasuk menjadi pengonsumsi narkoba pada dasarnya menghancurkan masa depan kita sendiri. Kemudian, dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, marilah kita bersama-sama tanamkan moto hidupmu terlalu berharga untuk dirusak oleh narkoba. Hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana dengan mereka yang sudah terlanjur menjadi pengguna narkoba? Jangan berputus asa, segeralah bertobat, berhenti mengonsumsi narkoba, putuskan segala hal yang memungkinkan kita kembali terhubung dengan narkoba. Karena banyak sekali dampak buruk dari narkoba, alangkah baiknya kita menjauhi narkoba. Kami muda, kami anti narkoba. Sekian dari saya, Guru Dara Cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam anti narkotika. Terima kasih. Demikianlah penampilan peserta dengan nomor urut 17.
Perwakilan salah satu Indonesia. Ya, sing anggota kelompoknya ditulis namanya. Ya, siapa gitu. Ayo. Dijelaskan apa? Disampaikan. Ambil poinnya apa? Kesimpulannya gimana? Apa yang kalian lihat dan kalian tulis saja. Poinnya saja isi dari pidato.
Nanti salah satu perwakilan kelompok
Oke, sabar dulu mau maju. Kelompoknya Rizky. Perhatikan yang lain, gantian. Perhatikan depan. Baca yang keras. Wakanda Forever. Anggota Rizky, Dolin, Eka, Eva, Ira, ini kesimpulannya ancaman narkoba bagi generasi berkelanjutan dapat negatif alkohol menyebabkan kesulitan makan vital bahkan dapat menyebabkan kematian juga progresif. Bahkan pendapatan sanksi sosial awal mula mengkonsumsi narkoba berawal dari coba-coba dan mengaruhi teman. Upaya pencegahan narkoba pintar-pintar memilih teman dan memanfaatkan waktu luang dengan hal-hal yang positif. Hidup sehat tanpa narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus yang meriah. Kelompok selanjutnya. Ya, Olip, maju. Jam apa Olip dulu? Ayo, jangan. Ya, laki-laki duluan. Saya perwakilan dari nama kelompok BPRJ. Anggota kelompoknya yaitu Dapna, Dapa, Tio, dan Jugor. Kesimpulan dari narkoba: janganlah mengonsumsi narkoba atau mendekatinya, bahkan mencobanya, karena memiliki banyak dampak negatif dan membahayakan orang sekitar kita. Bahkan bagi sebagian orang, narkoba dapat membahayakan dan memiliki dampak yang fatal. Contohnya, dapat merusak organ dalam tubuh, menjadi tidak dipercaya orang lain, bahkan dapat masuk penjara. Maka dari itu kita harus menjauhi narkoba. Ya. Kasih tepuk tangan yang meriah. Ini kumpulin. Ya, nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan menjelaskan kesimpulan dari apa yang kita tonton kalian. Dengan nama kelompok, Muhammad Ramadhani, lalu Setiana Putri, Laksana, Eliminasi, Bisa Yasinanda. Kesimpulannya adalah tentang pemberantasan narkoba. Sekarang, narkoba menjadi ancaman bagi bangsa negara Indonesia. Kenapa? Karena penyalahgunaan narkoba oleh generasi muda, karena penasaran yang tinggi dan berlebihan. Cara mencegahnya dengan mengikuti kegiatan positif seperti telah di sekolah, organisasi, dan lain sebagainya. Marilah kita wujudkan generasi emas anti narkoba dengan menanamkan moto hidupku terlalu berharga untuk narkoba, dan menanamkan nilai-nilai yang baik pada diri kita. Sekian dari saya. Siapa yang maju perwakilan? Ayo depan.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok K3 beranggota Ainun Nurtayati, Alila Anastasia, Zulfa Zakia Isinal Al-Mukarramah, Najwa Sifal Husna, Ralisa Dikulistiani. Kesimpulan, seluruh warga Indonesia tidak boleh menggunakan narkoba, karena menggunakan narkoba tidak hanya berdampak kepada diri sendiri, tetapi dapat berdampak di orang sekitar kita. Larangan penggunaan narkoba ada pada UUD pasal 30 tahun 2009. Dampak penggunaan narkoba dapat menimbulkan depresi, stres, dan bunuh diri. Dapat menyebabkan kematian pada pengguna narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah pemaparan dari awal tadi, dan kalian menyaksikan tayangan video, asal kita mencermati dengan sungguh-sungguh, jadi kita dapat menyimpulkan apa yang disampaikan, gitu. Kalau kita lihat dari tayangan tadi, secara nyata di situ ada unsur persuasif, yakni mengajak, membujuk. Mengajak untuk apa tadi? Di tayangan tadi? Berhenti memakai narkoba. Jangan sekali-kali, jangan sampai memakai, jangan coba-coba. Karena sangat lebih-lebih kalau sudah kecanduan. Jadi pemakai ujung-ujungnya bisa di penjara, hidup nggak hidup, mati nggak mati. Orang depresi itu gara-gara Mungkin ada yang bisa menarik kesimpulan dari awal kita tadi yang kita bahas apa? Teks persuasif. Teks yang gimana? Mengajak, membujuk audiens untuk melakukan, untuk mengikuti. Kalau itu produk yang dijual ya, tujuannya supaya membeli. Ya, Pak, mungkin saya rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Ayo hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.